Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi rasulillah ajma'in. Amma ba'du. Marilah pertama-tama kita ucapkan rasa syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena atas rezeki darinya lah kita masih bisa bertemu dengan bulan Ramadan tahun 1442 Hijriah ini. Dan alhamdulillah konten ini dapat terselesaikan dengan semestinya. Tak lupa, salam beriring selawat mudah-mudahan selalu terhaturkan untuk baginda kita yang mulia Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, karena beliaulah pahlawan kita di dunia yang sebenarnya, tokoh yang sudah membawa kita pada zaman yang penuh dengan keilmuan, dan mudah-mudahan juga beliau akan menjadi pahlawan kita di yaumil akhir nanti dengan syafaatnya. Amin ya robbal alamin. Yang terhormat dosen pengampu mata kuliah komunikasi organisasi, yaitu Ibu Poppy Damayanti MSI, dan penonton virtual sekalian yang insya Allah kita semua sama-sama selalu dicukupkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Nama saya Fitra Abdullasani, mahasiswa program studi komunikasi dan penyiaran Islam jurusan dakwah Fakultas UAD IAIN Bengkulu. Konten ini bertujuan untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah komunikasi organisasi dengan dosen pengampu Ibu Poppy Damayanti MSI. Langsung saja kita mulai presentasinya. Organisasi adalah suatu sistem yang mempunyai struktur dan perencanaan yang dilakukan dengan penuh kesadaran. Di dalamnya, orang-orang bekerja dan berhubungan satu sama lain dengan suatu cara yang terkoordinasi, kooperatif, dan dorongan-dorongan guna mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam CEMPOX 2003. Empat unsur pokok yang selalu muncul dalam organisasi formal, yakni 1. Sistem kegiatan yang terkoordinasi, 2. Kelompok orang, 3. Kerjasama, 4. Kekuasaan dan kepemimpinan. Dalam kategorinya, teori organisasi klasik terbagi lagi menjadi 2, diantaranya teori birokrasi dan teori administrasi. Teori selanjutnya yaitu teori neoklasik atau bisa disebut juga dengan teori hubungan manusiawi. Teori ini dianggap muncul untuk melengkapi teori sebelumnya, yakni teori organisasi klasik. Teori organisasi neoklasik ini mengedepankan pada pentingnya aspek psikologis dan sosial karyawan sebagai individu ataupun kelompok kerja. Teori ini tentunya juga memiliki beberapa aliran, antara lain yang pertama, teori human relation. Teori ini juga bisa disebut sebagai teori hubungan kemanusiaan. Yang kedua, teori organisasi perilaku. Teori ini merupakan suatu teori yang memandang organisasi dari segi perilaku anggotanya. Teori modern kerap kali disebut sebagai teori analisa sistem atau teori terbuka yang menggabungkan teori organisasi klasik dan teori organisasi neoklasik menjadi teori yang sudah disempurnakan. Dalam teori yang paling baru ini juga terbagi lagi menjadi 2 aliran, sama halnya dengan teori organisasi klasik. Kedua aliran tersebut yaitu 1. Pendekatan kontingensi atau situasional. Pendekatan ini bertujuan untuk penengah teori dan praktek. 2. Pendekatan sistem. Pendekatan sistem merupakan pendekatan yang ditetapkan paling akhir dan dapat dipahami dengan sudut pandang teori sistem umum atau analisis sistem. Nah, itulah kiranya presentasi dari saya untuk mata kuliah komunikasi organisasi sebagai tugas ujian tengah semester periode 2021 ini. Jika terdapat kesalahan ataupun sepucuk kekeliruan dalam penyampaian saya ini yang disengaja atau tidak disengaja, saya senandungkan beribu maaf. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.